Pada video hari ini, kita akan membahas mengenai cara mengatasi ejakulasi dini pada pria. Kalau kamu ada pertanyaan, komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. So, stay tuned! Ejakulasi dini merupakan salah satu dari gangguan ejakulasi. Ejakulasi dini ini terjadi pada waktu yang singkat dengan rangsangan yang minimal dan terjadi pada saat yang belum kita inginkan. Ejakulasi dini dapat terjadi pada semua usia pria, tapi lebih banyak pada usia dewasa muda. 75% pria mengalami ejakulasi setelah 2 menit penis berpenetrasi ke dalam vagina. Ejakulasi dini ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan juga stres pada penderita ataupun pada pasangannya, sehingga dapat mengganggu kualitas hidup, kepercayaan diri, dan pada saat inilah ejakulasi dini membutuhkan penanganan. Seorang pria dikatakan mengalami ejakulasi dini jika pria tersebut mengalami beberapa gejala sebagai berikut. Pertama, jika ejakulasi dini terjadi kurang dari 1 menit setelah penis berpenetrasi ke dalam vagina. Kedua, keluhan ini dialami kurang lebih 6 bulan. Ketiga, jika ejakulasi dini terjadi pada hampir atau seluruh aktivitas seksual. Ada 2 kategori ejakulasi dini. Yang pertama, ejakulasi dini primer, di mana pada awal aktivitas seksual sudah mengalami ejakulasi dini. Yang kedua, ada ejakulasi dini sekunder, jadi pada awalnya normal, tapi tiba-tiba menjadi ejakulasi dini. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya ejakulasi dini. Misalnya dari faktor hormonal, genetik, persarafan, saluran kemih, dan juga psikologis. Pada faktor psikologis, misalnya ketika seseorang depresi, khawatir terjadinya ejakulasi dini, ataupun merasa gugup pada melakukan hubungan seksual. Selain faktor psikologis, ada juga faktor biologis yang mempengaruhi ejakulasi dini. Misalnya hormon yang tidak seimbang, zat kimia dalam otak atau neurotransmitter yang tidak seimbang, atau yang ketiga terjadinya infeksi pada uretra ataupun pada prostat. Tetapi sampai saat ini memang belum ada penyebab pasti yang dapat menyebabkan ejakulasi dini. Namun dari berbagai macam penelitian yang dilakukan memang ada hubungan antara faktor biologis dan juga faktor psikologis.